Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja sebagai warga anak bangsa Indonesia, meneruskan, wujud nyatakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke nama bulan Ramadan berdasarkan nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Karena argumentasinya sudah pernah kami sampaikan ketika kami membahas di tahun 2022 pada Al-Fatihah. Kemudian di nomor kemarin kami membahasnya lagi sebagai pengantar di dalam surah ke-21 yakni Al-Anbiya. Maka kali ini dan seterusnya kami hanya akan sampaikan langsung pada materi pokok berkaitan dengan nama-nama bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan ini cukup lama kami tulis karena masih di angka 3.765 di tanggal 7 Mei tahun 2018. Kali ini marilah kita bersama-sama untuk mengantarkan diri kita masing-masing kian lama semakin mencintai Al-Quran, kian hari semakin terikat dan terpikat hati ini. Sehingga seluruh kejadian apapun, mulai dari yang paling baik, tertinggi nilainya, sampai yang paling buruk, ternista nilainya dalam perspektif daya guna, semuanya kita pulangkan pada Al-Quran. Maka jawaban pokok ada di dalamnya. Karena itu di antara 6 mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelumnya, yakni adalah tentang beliau sendiri yang bersabda, "U'titu jawami'al kalim." Aku memiliki kalimat yang paripurna, yang tersempurna, yang teristimewa, yang terpuji, yang tertinggi nilainya. Dan muhadisin, mulai dari negeri tetangga Malaysia sampai dengan para muhadisin yang lainnya di Mesir dan seterusnya, di antaranya mengutip dari riwayat Imam Al-Baihaqi ketika seseorang belajar
mengkaji, menganalisis, meneliti, meriset Al-Quran, maka keajaibannya tidak pernah akan habis. Yang dawuh Rasulullah sendiri, yang bersabda Rasulullah sendiri. Hal ini kian hari semakin terbukti. Satu contoh saja. Di era tahun 90 ke bawah, dunia kedokteran modern, khususnya di bidang anatomi, hanya menemukan sekitar 190 ruas tulang. Tetapi 15 abad yang lalu, Rasulullah pun bersabda, ruas tulang manusia ini yang pokok ada 360 ruas. Dan di era tahun 2000-an, ahli-ahli anatomi modern menyimpulkan seperti kesimpulannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti bahwa kian detik, kian hari, kian pekan, kian bulan, kian triwulan, kian semester, kian tahun, kian windu, kian setengah abad, makin satu abad akan makin dijumpai keajaiban dari kalimah uktitu jawami al-kalimi. Aku memiliki mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja yang masruk, yang disyariatkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama untuk mencermati dengan titian hikmah, hikmatologi, hikmah dari kehidupan anak manusia. Ramadan, Syahrul Hajj. Manusia diperingatkan tentang amat dahsyatnya hari kiamat. Semua manusia lupa pada apapun yang memikat. Manusia banyak yang membantah Allah karena jahat. Manusia yang lalai berkawan setan yang terlaknat. Ragu terhadap hari kebangkitan, pelajari kejadian umat Allah yang menghidupkan dan mematikan seisi jagat. Semua manusia dalam kubur dibangkitkan dalam sesaat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembuka ayat ini setelah basmalah, surah Al-Hajj ayat pertama, yaitu surat ke-22, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada sesembahanmu. Sungguh, guncangan kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Jika kita perhatikan dengan seksama, berpiranti dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Jilalatil Quran, tafsir Al-Majid, tafsir Al-Quranul Karim, dan yang lainnya.
Rob itu sering diterjemahkan dengan sesembahan. Awal surah Al-Hajj ini tidak mengatakan langsung bertakwalah kepada Allah. Tidak seperti panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sangat beda. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman karena sudah beriman dari kolbunya, maka memakai panggilan amanu kemudian taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tetapi di ayat ini memakai ayyuhannas taqu rabbakum. Jadi ketika Allah berfirman ya ayyuhannas taqu rabbakum, maka di sini manusia dibebaskan. Artinya dibebaskan, dimerdekakan berpikir, dimerdekakan memilih. Siapa yang disembah? Apakah menyembah dirinya seperti Ramses, Fir'aun, kecuali Ramses kedua insya Allah. Atau menyembah syahwat dirinya karena pemilik partai politik. Maka partai politik dibesarkan. Semua dikooptasi. Semua dimobilisasi. Rakyat diambil kedaulatannya untuk diisi dengan kedaulatan partainya. Sehingga tidak lebih, mereka hanya buruh-buruh partai semata. Yang bayarannya bukan harian, tetapi bayarannya adalah 5 tahunan. Boleh jadi 5 tahunan dapat 1 kali bayaran sembako dan uang recehan. Atau boleh jadi 2-3 kali sampai serangan fajar. Yang saya sebut dengan peril participation. Mereka bergerak, rakyat bergerak karena semata-mata ada uangnya. Sungguh perilaku politikus yang sangat buruk. Ketika kita membaca surah Al-Hajj, itulah sesembahan-sesembahan mereka. Tahta, harta, wanita, pria, segala syahwat dunia, itu sembahan mereka. Al-Hajj, ketika kita tali hubungkan dengan Ramadan, adalah pergi haji. Kapan? Setiap hari. Tanpa kuota. Nyaris tanpa batasan. Karena berangkat dari rumah menuju tempat ibadah terdekat, langgar, musola, surau, masjid yang terdekat dengan rumah tinggal kita atau tempat kerja kita, maka itulah tanda orang yang beriman. Insya Allah dalam Sahih Abu Daud, seluruh ikan-ikan di laut mendoakan, dan di riwayat yang lain pahalanya seperti haji dan umroh, tidak dikurangi sedikit pun. Al-Hajj mengingatkan kita bahwa kiamat itu sungguh sangat dahsyat dan dekat. Dan kiamat kecil adalah kesusahan yang dialami oleh anak manusia dan tidak segera memohon ampunan Allah, tidak segera bertaubat kepada Allah. Mereka manusia banyak yang lupa pada hal-hal yang memikat di dunia ini. Karena itu manusia banyak yang membantah, banyak yang jahat. Diajari kita
Jangan sampai berbuat jahat kepada kita, diri kita sendiri. Satu saat kita berdoa senantiasa diminta oleh Allah, dituntun oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini telah berbuat zalim. Zalim itu adalah menistai diri sendiri dengan cara yang fasik. Tidak tahu cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lebih banyak berkawan dengan setan, dengan hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Karena itu kita harus senantiasa sebelum memohon kepada Allah, menyebut asma Allah, mengakui tentang kezaliman kita. Dan kita jangan pernah meragukan bahwa kiamat itu betul-betul sangat dekat. Tergelincir, terjebak kita, kata Ibnu Al-Jauzi, pada kubangan iblis, pada talbis iblis. Maka manusia menikmati kiamat awal di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Jika kita maknai secara hikmatologi, Allah menghidupkan kita tiap hari, mematikan sementara, dibuat kita tidur nyenyak, bahkan mimpi indah. Ada yang mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mimpi bertemu nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Sid, Nabi Yusuf, dan yang lainnya. Kemudian dihidupkan kembali, kita beraktivitas di dunia ini. Harapannya tentu aktivitasnya adalah berguna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibangkitkan lagi oleh Allah dari na'udzubillah kiamat-kiamat kecil. Mungkin sekedar tertusuk duri atau termakan duri itu tidak sengaja sehingga menyangkut di mulut atau gusi kita, menusuk lidah kita mungkin. Maka tusukan itu ketika kita tidak sengaja, sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, saat ikhlas dan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, maka sekedar tertusuk duri ikan akan dicabut oleh Allah karena ketulusan hati, dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu kembali di surah ke-23. Terima kasih atas segala dukungan. Mudah-mudahan senantiasa kita sehat, bermanfaat, bermartabat dalam rangka menjalankan syariat dan sunat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha